tidak terjadi, maka kita, perlu melakukan identifikasi masalah itu. Nah, ya, kemudian nanti kalau sekian banyak masalah itu sudah kita temukan, mana nih yang mau kita batasi masalahnya? Nah, ingat nanti batasan ini bukan batasan sistem, tetapi masalahnya tadi yang sekian banyak, nanti yang mau kita selesaikan satu atau 2 saja, gitu. Lalu kita akan masuk, setelah kita menentukan identifikasi batasan ini, baru kita menentukan rumusan masalah. Di dalam materi pembelajaran kita malam ini, kita akan membahas bagaimana kita memahami identifikasi, memahami batasan, dan menyusun rumusan masalah. Nah, pada materi kita minggu lalu, kita sudah membahas bagaimana kita menemukan masalah tadi, bisa kita mencari melalui observasi, melalui membaca paper, artikel, atau melihat isu-isu yang tren saat ini atau yang terjadi saat ini, itu yang disebut tadi berbasis fenomena atau, penelitian yang sudah ada lalu kalian menemukan gap-nya. Gap itu adalah celah, celah dari masalah. Nah, inilah yang nanti akan kita buat poin-poin masalahnya. Nah, sumber, masalah tadi untuk mengidentifikasi itu bisa berangkat dari observasi, literatur, literatur pustaka gitu ya, kemudian data-data yang ada, lalu pengalaman. Nah, inilah biasanya yang menjadi sumber dalam hal kita mengidentifikasi masalah. Nah, biasanya identifikasi masalah itu kita buat dalam poin-poin. Misalnya, kita ingin membuat isunya mengangkat sistem memprediksi tingkat gizi MBG misalnya. Nah, itu kan lagi tren nih tentang masalah MBG. Maka kita mau mengidentifikasi SPPG di dapur-dapurnya MBG yang ada ini, perusahaan-perusahaan terlibat dalam MBG ini kita kaji. Dia, untuk menentukan gizinya seperti apa, mau kita prediksi nih. Nanti kita kategorikan gizi buruk, gizinya kurang baik, sangat baik, atau baik saja. Nah, ini yang mau kita misalnya kita angkat. Berarti kalian nanti harus mencari, mengamati bagaimana, perusahaan-perusahaan atau dapur-dapur MBG yang ada itu diamati. Tingkat kebersihannya, menu makannya, cara mengolahnya, memenuhi unsur, pengolahan makanan dari sisi teknologi pangan. Nah, itu namanya indikator yang kalian pakai untuk menentukan atau mengelompokkan tadi, eee, baik tidaknya gizi daripada dapur MBG tadi, itu memenuhi harapan atau tidak. Nah, berarti yang pertama kalian observasi. Yang kedua, setelah diobservasi cari dulu literatur. Tadi misalnya ya saya angkat kasus, jadi misalnya mendeteksi tingkat gizi, tingkat pemenuhan gizi pada dapur
MBG di Yogyakarta. Nah, misalnya nih kalian mau mengangkat judulnya ini. Ini bagus ini. Judulnya memang bagus. Judulnya memang tren. Kita lihat, kemarin apa ciri untuk membuat judul? Ada topik, ada topik ini, kemudian ada subjek, apa yang belum ada? Ada topik, ada subjek, apa yang belum ada pada judul ini? Objeknya, Bu? Subjek, objek sama, sudah kita pilih kalau subjek atau objek. Ada yang belum. Kalau kemarin ada, ya, betul. Mas Muhammad Burhan, yaitu metode. Jadi tadi topiknya kita tentang machine learning. Subjeknya yaitu tentang mendeteksi tingkat pemenuhan gizi dapur MBG. Tempat sudah ada nih di Yogyakarta. Tapi yang belum adalah judul. Maka kita tambahkan dengan hybrid misalnya ya. Metode di Yogyakarta. Nah, ini judulnya nih bagus ini gitu. Kalian membuat dengan hybrid. Berarti nanti ini akan kalian teruskan mencari apanya yang hybrid, metode apa dengan apa. Tuh, metode apa dengan apa? Berarti yang diangkat kan machine learning. Nah, kalian harus mengkaji dulu. Itulah yang tadi diidentifikasi. Kira-kira di Yogyakarta ada berapa? Oh, ada 100 misalnya ya, dapur MBG. Apa mau semuanya kalian kaji? Kan nggak bisa. Waktu terbatas. Kemudian izin belum tentu juga dapat. Maka tentu kalian akan membatasi. Oh, di Yogyakarta, tapi nanti Yogyakartanya hanya 2 dapur saja. Gitu. Misalnya, atau tadi ada 100, kalian cuma mengambil 5 saja dapur yang akan kalian teliti. Maka itulah yang dimaksud nanti dengan batasan masalah. Kalau di Yogyakarta kan terlalu umum. Kemudian ada hybrid metode. Berarti kalau hybrid metode kalian menggunakan campuran atau lebih dari satu nih metodenya. Maka karena ini machine learning, terus kalian tadi mengambil sampel datanya nggak terlalu banyak, berarti kalian nanti menggunakan metode machine learning-nya cari yang menggunakan misalnya, oh saya mau pakai gradient boosting atau Anda mau pakai SVM. Nah, ini kan hybrid metode, maka di sini kalian identifikasi metode tadi. Metodenya mau 2 apa 3? Nah, misalnya karena hybrid, oh saya pakai 2. Berarti kalian pakai misalnya ya, support vector mesin dan random forest. Nah, berarti kalian pakai 2 ini. Ini yang kalian identifikasi. Maka untuk memperkuat kedua metode ini, ya kalian cari apa? Literatur
pustaka. Untuk mengetahui tadi lokasinya, dapur MBG-nya, misal kalian ambil di Yogyakarta, ya, di kota Jogja dan Bantul. Nah, ketika kalian menentukan lokasi seperti ini, itu sudah masuk kategori tadi batasan masalah. Jadi kalian hanya mengambil data nanti di Jogja dan Bantul. Bantulnya itu nanti nama nama SPPG-nya apa, kemudian kalau di Jogja nanti dapurnya itu yang mana. Itu yang kita identifikasi, gitu. Maka nanti kalau sudah kalian identifikasi, oh saya mau menyelesaikan. Nah, terus baru dikaji nih, kenapa pentingnya, masalah ini diteliti? Oh, orang sudah banyak pendapat-pendapat orang baik di media sosial ataupun pakar yang mengatakan bahwa, dapur MBG itu tidak tidak sesuai gizinya itu untuk, yang ditetapkan oleh pemerintah atau unsur gizi misalnya. Biayanya katakanlah 15.000, tapi kalau dihitung yang keluar itu tidak sampai 15.000, hanya 8.000 misalnya ya. Nah, ini problem. Maraknya atau banyaknya fakta yang menyatakan bahwa gizi untuk pemenuhan MBG bagi anak-anak sekolah ini tidak memenuhi unsur kesehatan. Nah, itu didukung oleh pernyataan siapa? Maka dicari tuh berita-berita orang yang melakukan atau menyebarkan informasi. Maka kalian kaji. Itu namanya tadi berbasis pada fenomena. Jadi tadi sudah mengidentifikasi masalah, banyaknya pernyataan orang yang tidak sesuai yang menganggap dapur gizi itu tidak sesuai dengan standar. Yang kedua, sulit memprediksi atau mengatur menu gizi dengan dana yang diberikan tadi misalnya. Nah, itu namanya identifikasi masalah. Jadi misalkan saya masuk ke sini, maka kalau kita buat dari studi kasus ini, kita akan dapat mencari satu, identifikasi masalah. Apa tadi? Satu, masyarakat menilai menu MBG tidak memenuhi standar gizi yang ditetapkan. Nah, ketika kalian menyatakan ini, sebutkan sumbernya. Itulah yang disitasi. Oh, ini kan kalian belum menulis nih ya di bab 1. Kalian poin-poinnya dulu nih. Masyarakat menilai, dicari nih referensinya. Pernyataan siapa, ahli pakar mana. Nah, nanti kalian sitasi. 1, kemudian 2, 3, misalnya. Nah, kalian dapat sumber referensinya. Gitu. Tapi sumber referensi yang dijadikan yang ilmiah ya. Jangan karena fitnah gitu, itu nggak bisa. Nah, ini kalian menemukan. Kemudian biaya yang diterima oleh pengelola dapur MBG misalnya
eee, tidak tidak seimbang dengan menu yang dikeluarkan, sehingga lebih menguntungkan pengelola dapur MBG. Nah, cari lagi nanti nih sumber referensinya. Kalian dapat lagi, berarti ini 4, terus ini 5, terus ini misalnya 6 atau 5. Semakin banyak kalian dapat referensi, maka semakin baik. Kemudian, apalagi yang mau kalian tulis? Para pengelola MBG tidak sesuai dengan kriteria yang ditetapkan oleh pemerintah. Nah, misalnya ini ya, nanti ada lagi faktanya 6, 7, misalnya 8. Berarti ada 8 artikel atau 8 referensi yang menyatakan itu. Nah, sekian banyak masalah itu, nanti yang mau kalian selesaikan yang mana? Nah, misalnya kalian tidak sampai ke biaya. Ya. Misalnya kalian tidak ingin mengkaji atau meneliti yang berhubungan dengan biaya. Tapi hanya tentang misalnya pengaturan menu MBG tidak memenuhi standar. Terus pengaturan menu MBG tidak sesuai dengan biaya yang ditetapkan. Nah, jadi ada 5 misalnya. Tapi yang mau kalian ambil itu kalian hanya ingin ini para pengelola menilai kelayakan. Belum pernah dilakukan penilaian kelayakan oleh ahli gizi terhadap menu MBG. Nah, misalnya. Nah, ada banyak ini. Nah, ini yang mau kalian tentukan nanti. Misalnya mau diambil ini aja. Sama ini. Kemudian sama ini. Nah, ketika kalian sudah membuat sekian banyak poin-poin 1 sampai 6, inilah yang ditulis ya. Nanti di latar belakang masalah diuraikan dulu semuanya. Dijadikan paragraf nih, paragraf 1, 2, 3 bisa juga dicampur, digabung ya. Nah, nanti kalian uraikan di latar belakang masalah, baru nanti yang mau diselesaikan identifikasi masalah, itu baru Anda masuk ke batasan masalah. Jadi tadi sudah mengidentifikasi sekian banyak, ada 6 masalah, namun nanti yang diselesaikan hanya yang warna kuning ini aja gitu. Maka masuklah dia ke batasan masalah untuk kasus MBG sebelumnya. Nah, sudah muncul kan? Berarti kalian hapus ini. Nah, kan udah ditandai nih yang mana. Maka batasan masalah yang mau diselesaikan nanti hanya 3 ini saja. Terus karena tadi sudah masuk diuraikan di dalam latar belakang masalah, sitasi di batasan masalahnya nggak perlu ada. Karena kan sudah masuk di latar belakang masalah. Jadi begitu
cara kalian mau nulis latar belakang masalah dengan menyesuaikan poin-poin masalah yang telah kalian kaji. Jadi kalau tadi poinnya ada 6, terus setelah dikaji, yang mau diselesaikan hanya 1, 4, dan 6 saja. Maka 1, 4, dan 6 ini masuklah ke dalam batasan masalah. Jadi batasan masalah itu bukan batasan sistem. Misalnya sistem berbasis web. Nah, sistem tidak menghitung tidak sampai membuat laporan. Nah, atau tidak bisa menghasilkan laporan. Berarti itu kalian batasan sistem. Sementara yang dimaksud di sini adalah batasan masalah. Gitu. Bisa dipahami? Silakan jika ada yang bertanya. Ada yang ditanyakan? Baik. Tapi suara Ibu terdengar ya? Tes? Terdengar, Bu. Oh, Terdengar, Bu. Terdengar. ya. Baik. Ibu khawatirnya soalnya dari tadi kayaknya laptop entah apa ini yang menyebabkan kok nggak mau suara dari laptop Ibu keluar. Baik, kalau udah terdengar. Nah, kita lanjutkan kembali ya. Nah, berangkat dari masalah ini tadi, kalau kita sudah menentukan batasan masalah, maka fokus risetmu, ruang lingkupnya, ya berarti yang kalian bahas ini saja. Gitu. Nanti kalau ada dosen atau penguji yang bertanya, bagaimana menentukan biaya menunya? Loh, saya tidak sampai ke sana, Pak. Saya nanti hanya ingin menentukan tingkat, ya, tingkat penentuan status gizi MBG, misalnya baik, sangat baik, baik dan kurang baik, misalnya kalian mengkategorikan 3 itu, maka ini nanti diturunkan ke dalam rumusan masalah. Maka itulah yang menjadi kunci dari riset nanti yang harus kalian buktikan. Jadi rumusan masalah itu biasanya berupa pertanyaan peneliti. Misalnya, saya buat contoh rumusan masalah untuk kasus MBG sebelumnya tadi. Ya. Nah, karena rumusan masalah itu disusun dalam bentuk pertanyaan, maka tidak bisa kita membuatnya dengan kalimat apakah dapat. Kenapa? Kalau kalian buat apakah dapat, nanti jawabannya ya dan tidak. Tapi pada umumnya adalah bagaimana, tadi kan kita ada 3 kan rumusan masalahnya. Berarti nah saya copy dari sini misalnya. Karena tadi rumusannya ada 3, bagaimana melakukan atau menilai kelayakan menu MBG agar memenuhi standar gizi yang ditetapkan. Nah, ketemu kita.
Kalau saya mau langsung ya biar sama. Kan identifikasinya itu, berarti kita buat ini. Bagaimana menilai kelayakan menu MBG agar memenuhi standar gizi yang ditetapkan? Lalu, berarti kan nanti ini dijawab dengan menghasilkan mesin kan? Pengaturan menu. Nah, oke, nomor 2 dan 3 hampir sama. Belum pernah dilakukan penilaian kelayakan. Nah, ini. Nah, kita konsisten kan? Melakukan, saya ganti menentukan atau mengelompokkan. Nah, bisa juga kelayakan terhadap kelayakan gizi terhadap menu MBG. Kemudian nanti berarti kalau sudah Anda nomor 2 Anda membuat model, yang ketiga menguji performa model mesin learning dalam menentukan nilai atau tingkat gizi MBG. Tingkat gizi menu MBG. Nah, ini berarti kalian menemukan rumusan masalahnya ini. Nah, pertanyaannya lagi adalah apakah berapa banyak rumusan masalah? Kalau rumusan masalah tidak usah banyak-banyak. Paling sedikit 2, paling banyak untuk S1 tuh 3 saja. Bu, kok kayak gitu, Bu? Karena kalian hanya sampai menguji saja. Tapi kalau kalian nanti mau sampai penerapan ke sistem, berarti kalian nanti ada yang keempat nih. Membuat sistemnya. Tapi kalau kalian nanti memahami masalahnya hanya sampai membuat model, ya berarti kalian cukup 3 ini aja rumusannya. Oke. Nah, inilah nih contoh lagi yang lain ya. Apakah metode A lebih baik dengan metode B? Nah, itu rumusan masalah bisa. Karena tadi Anda ada pakai 2 metode kan? Maka di rumusannya ini bagaimana menguji performa kedua model hybrid. Nah, tadi kalau ketinggalan nih model hybridnya. Tapi tadi kita sudah menentukan SVM dan random forest, langsung aja nyebutkan SVM dan random forest pada machine learning dalam menentukan nilai tingkat gizi menu MBG. Nah, jadi langsung disebutkan di sini. Nah, inilah yang menjadi PR kalian nanti, PR yang tidak dikumpulkan kalau saya.
Kenapa? Karena kalian kan juga akan mencari nanti, eee, referensi-referensi yang mendukung daripada latar belakang. Maka cara yang mudah ketika Anda menyusun latar belakang, identifikasi dulu masalah tadi. Cari paper-papernya, kemudian dikelompokkan paper-paper itu, lalu dari sini nih ya, dari sini baru kalian bisa menuliskan atau menyusun latar belakang masalah. Jadi antara identifikasi masalah dengan batasan masalah itu harus berkaitan. Ya, jangan sampai tidak. Gitu. Jadi kalau rumusan nanti batasan masalah Anda itu identifikasi masalahnya ada 5, tapi semuanya tuh nggak kalian jelaskan di latar belakang masalah, ya nggak nyambung namanya. Sebaliknya ini ada 5 poin, tetapi kalian sudah menjelaskannya hanya yang warna kuning aja. Nah, itu juga nggak pas. Karena kalau dibatasi, masuknya batasan masalah, sementara kalau Anda mau menceritakan sekian banyak masalah di latar belakang, itu boleh. Jadi memang harus dipahami nih, bagaimana kalian menyusun mesin, eee eee, learning tadi. Oke, sampai di sini ada yang ditanyakan nggak? Oke, baik. Tidak ada? Nah, coba Ibu tanya, ada nggak anak-anak Ibu yang di kelas ini, baik kelas F atau B, sudah sampai menyusun rumusan masalah? Ada? Jadi, menyusun rumusan masalahnya. Nah, ini menjadi tugasnya kalian. Saya ingin kalian mencoba dari topik judul, penelitian kalian saat ini, bagaimana kalian mengidentifikasi masalahnya. Silakan, ada yang mau berdiskusi? Ayo, mungkin ada yang sudah menyusun. Boleh di chat. Nggak ada? Berarti pertanyaan Ibu selanjutnya, apakah kalian sudah menyusun sampai, identifikasi batasan dan rumusan masalah? Coba dijawab dengan memberikan, reaksinya. Kalau yang sudah jempol, kalau yang belum jempol ke bawah. Belum semua ya? Oke. Oh, wah udah 3 minggu ini. Baik, sekarang Ibu tanya lagi, siapa oh ada yang sudah.
Siapa yang sudah menyusun bab 1 di latar belakang masalah? Belum juga. Oh, Muhammad siapa tadi? Udah nih, mantap. Oke. Oke. Jadi tadi menguraikan latar belakang masalah juga belum, eee, pe kalau latar belakang masalah belum ya apalagi menentukan identifikasi dan batasan masalah. Nah, pertanyaan selanjutnya, apa masalah yang kalian hadapi sehingga belum bisa menuliskan latar belakangnya? Dosennya di luar negeri, Bu. Oh, dosennya siapa ya? Pak Andri? Iya, Bu. Oh, ya ya ya. Oke, yang lain atau ada lagi kendala yang lain? Nanti saya bisa menjadi bahan untuk didiskusikan dengan para dosen ini. Tadi ada dosen yang keluar, ada nggak permasalahan lain, eee, judulnya belum fix? Bagi yang judulnya sudah fix, coba beri saya reaksi dengan tanda love. Oke, baik. Hampir semua ya, udah fix ya judulnya? Nah, bagus. Baik. Oke, sudah hampir sebagian besar. Kalau judulnya sudah fix, saya minta lagi reaksinya atau action-nya itu bagi yang sudah mendapatkan, artikel untuk mendukung daripada uraian latar belakang masalah. Bagi yang sudah, acung jempolnya. Oke, berarti oh masih ada satu, Mbak Alia tadi ya? Muhammad Rindra juga belum? Oke. Tapi sebagian besar tadi yang yang Ibu catat adalah judul sebagian besar bahkan semuanya sudah fix. Yang kedua, untuk referensi paper yang berkaitan dengan judul udah dapat, maka mestinya kalian sudah melakukan, review atau rangkuman. Lalu yang ketiga, berarti kalian tinggal menambahkan dari paper itu, kalian cari buat poin-poin masalah seperti yang saya tulis ini contohnya. Diidentifikasi sebanyak mungkin. Nah, dalam hal ini nanti inilah yang memudahkan kalian menulis latar belakang. Jadi poin-poin 1, 2, 3, 4, 5 ini bisa kalian jadikan sebagai paragraf. Tulis paragraf 1, tren saat ini banyaknya maraknya MBG, kasus-kasus yang menilai negatif. Nah, itu bisa kalian ungkapkan. Oke. Ya. Nah, ini menjadi catatan bagi semua Ananda. Karena apa? Karena memang kalau ini sudah fix, judul sudah fix, oke. Kemudian apalagi tadi?
Ya, judul sudah oke. Sekarang untuk membuat identifikasi tadi, Anda membuat poin-poin dulu. Kira-kira apa saja yang Anda temukan? Pernyataan orang kah? Pakar yang tentunya itu punya referensinya. Misalnya ada pakar yang mengatakan begini-begini, tapi dia menulisnya dalam Tribun misalnya. Boleh Anda jadikan referensi, ya. Ditulis dulu di dalam referensinya. Jadi ditulis dulu poin-poin masalah yang terkait dengan MBG tadi sebanyak mungkin. Tinggal dipilah nanti mana yang mau diselesaikan. Nah, yang diselesaikan itulah yang menjadi batasan masalah. Supaya apa? Supaya dia menjadi fokus dan riset kita itu terarah. Kalau Anda juga menghitung bagaimana sampai biayanya, kemudian para pengelola itu misalnya di nomor 3 itu ada identifikasi masalahnya apa tuh? Para pengelola MBG tidak sesuai dengan kriteria ditetapkan. Nah, kalian tidak sampai pengelola MBG-nya. Oh, MBG-nya ini tidak sesuai dengan standar. Kalau kalian tidak ingin melakukan penelitian itu ya udah dibatasi. Jadi kalian sekian banyak tadi mana saja yang mau dikerjakan. Oke. Jadi itu terkait dengan materi kita yang berhubungan dengan batasan, identifikasi, batasan, dan rumusan masalah. Kalau ini sudah fix, baru kita bisa menjawab masalah itu. Nah, itu nanti masuk dalam kategori tujuan daripada penelitian. Nah, itu untuk materi kita selanjutnya. Jadi, silakan kalian berkonsultasi dengan pembimbing, lakukan identifikasi masalah yang terkait dengan topik Anda itu. Lakukan seperti yang Ibu contohkan ini. Ya, lakukan seperti yang Ibu contohkan ini. Bu, boleh sampai 10? Boleh banget. Jadi ini dibuat dulu poin-poinnya. Tapi bukan ini yang nanti menjadi identifikasi masalah yang mau Anda selesaikan. Buat dulu tadi dari topiknya, turunkan masalahnya kira-kira apa, poin-poin, barulah ini nanti ditulis dalam uraian latar belakang masalah. Lalu dicari nih paper yang berhubungan dengan itu. Gitu. Oke ya. Nah, untuk malam ini Ibu rasa cukup. Sekian untuk pertemuan kita. Ibu berharap kalian sudah mulai melakukan identifikasi problem-problem apa yang kalian temukan di dalam topik penelitian kalian ini. Gitu. Jangan sampai sudah mau dekat UTS, kalian baru mencari-cari pembimbing gitu. Bagi yang pembimbingnya ada, ya silahkan kalian lakukan pembimbingan. Ya. Kalau yang pergi ya usahakan ditanya boleh nggak kalau ngirim filenya dulu gitu. Baik, sebelum Ibu akhiri, ada yang bertanya? Ya, jika tidak ada, Ibu ingatkan lagi, silakan kalian presensi. Kemudian jangan lupa
presensinya diisi, lalu materi tadi udah Ibu share ini. Nah, besok pertemuan selanjutnya Ibu ingin sudah ada yang membuat hasil identifikasi masalah. Masalahnya apa dulu nih, itu kalian harus cari. Karena kalau kalian tidak mampu mendefinisikan masalahnya, bagaimana kalian akan mencari solusinya. Demikian yang bisa Ibu sampaikan pada perkuliahan kita malam ini. Jika tidak ada yang ditanyakan, Ibu rasa cukup. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Ibu. Iya. Iya.